Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kita telah datang pada hari yang baru, 13 November tahun 2020. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan datang kepadamu, mendahului semua aktivitas kami untuk mempelajari firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini dengan judul Tindakan Puncak Penipuan. Tindakan Puncak Penipuan. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekali lagi, Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 ayat 24. Untuk identifikasi ayat ini, Matius 24 ayat 24 tentang Mesias-Mesias palsu atau nabi-nabi palsu, maka mungkin pertanyaan kita adalah, kenapa disebut Mesias palsu dan nabi palsu? Disebut Mesias palsu dan nabi palsu, sederhananya adalah bahwa mereka itu bertentangan dengan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Kebenaran adalah apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Maka ketika mereka bertentangan dengan Tuhan, bertentangan dengan Allah, maka pekabaran mereka adalah pekabaran palsu. Mujizat mereka adalah mujizat palsu. Jadi kalau hidup kita pun tidak selaras dengan Tuhan, kita lebih memilih untuk mengikuti pikiran kita sendiri, maka kita juga adalah orang atau umat yang palsu. Kenapa? Kita tidak mengikuti apa yang Tuhan rencanakan. Pemandangan-pemandangan yang menakutkan dari suatu oknum adi kodrati akan segera dinyatakan di langit sebagai tanda dari kuasa iblis yang mengadakan pekerjaan-pekerjaan mujizat. Roh-roh iblis akan pergi kepada raja-raja dunia ini dan ke seluruh dunia untuk mengikat mereka dalam perjuangannya yang terakhir melawan pemerintahan surga. Melalui agen-agen ini, para penguasa dan rakyat sama-sama akan tertipu. Ada orang-orang yang akan bangkit yang berpura-pura sebagai Kristus sendiri dan yang menuntut kepada dirinya kedudukan dan perbaktian yang seharusnya kepada penebus dunia ini. Mereka akan mengadakan mujizat penyembuhan ajaib dan akan mengaku mempunyai wahyu-wahyu dari surga yang bertentangan dengan kesaksian Alkitab. Sebagai puncak tindakannya dalam drama besar penipuan itu, iblis sendiri akan mengambil rupa Kristus. Mereka telah lama mengaku menunggu kedatangan juru selamat sebagai penyempurnaan dan kegenapan harapan-harapannya. Sekarang penipu besar itu akan menampakkan bahwa Kristus telah datang. Di berbagai bagian dunia, iblis akan menampakkan dirinya di antara manusia sebagai makhluk yang agung dengan terang yang menyilaukan, menyerupai gambaran anak Allah yang diberikan oleh Yohanes di dalam buku Wahyu. Wahyu 1 ayat 13 hingga 15, kemuliaan yang mengelilinginya tidak tertandingi oleh sesuatu apapun yang pernah dilihat oleh mata yang fana ini. Pekik sorak menggelegar di udara. Kristus telah datang. Kristus telah datang. Orang-orang sujud menyembah di hadapannya, sementara ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sebagaimana Kristus memberkati murid-muridnya pada waktu ia masih berada di dunia ini. Suaranya lembut dan merendah, namun merdu kedengarannya. Dalam nada lembut penuh kasihan, ia menyampaikan beberapa kebenaran surgawi yang penuh kemurahan
sebagaimana yang diucapkan oleh Juru Selamat. Ia menyembuhkan penyakit-penyakit orang dan kemudian dalam tabiat Kristus yang dipakainya, ia mengatakan bahwa ia telah mengubah Sabat yang benar kepada Sabat yang palsu dan memerintahkan semua untuk menyucikan hari yang telah diberkatinya itu. Setan menyatakan bahwa mereka yang bersikeras menyucikan hari Sabat yang asli, hari ketujuh, menghujat namanya oleh menolak mendengarkan malaikat-malaikatnya yang dikirim kepada mereka dengan terang dan kebenaran. Seperti orang Samaria yang telah ditipu oleh Simon Magus, orang banyak itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar menaruh perhatian kepada sihir lalu berkata, orang ini adalah kuasa dari Allah. Saudaraku, di akhir zaman orang akan lebih banyak melihat mujizat-mujizat, kemudian penyembuhan-penyembuhan, kuasa-kuasa, bahkan ketika puncaknya adalah iblis membuat kuasa, iblis dapat menurunkan api dari langit dan sebagainya. Dan orang akan berkata bahwa apa yang dibuat itu datang dari Allah. Nah, ini harus kita hati-hati dalam pekabaran kita di saat ini bahwa iblis akan menipu. Dia akan memperdaya manusia dengan tipuan-tipuan. Itulah sebabnya kita tidak dapat menjadikan mujizat penyembuhan itu sebagai kita bilang ujung tombak penginjilan di atas dunia ini. Kenapa? Jangan pernah lupa, setan akan membuat mujizat-mujizat yang lebih dahsyat di akhir zaman ini. Bukan berarti kita tidak percaya pada mujizat. Mujizat itu bergantung pada kehidupan kita, bergantung pada apa yang kita pahami. Contoh misalnya, saudara atau kita sakit. Ketika kita sakit, malam itu mungkin kita rasa sakit dan kita minta kepada Tuhan untuk dapatkan kesembuhan. Lalu kemudian kita sembuh, maka itu adalah mujizat. Mujizat tidak hanya seperti yang kita pikirkan bahwa mujizat itu adalah orang yang harus timpang kemudian dia bisa dapat berjalan. Itu bisa juga kadang-kadang itu tipu-tipuan. Orang bisa berjalan tetapi kemudian dibikin supaya dia tidak bisa berjalan, lalu kemudian ketika penyembuhan diadakan kemudian dia bisa berjalan, padahal memang dia berjalan. Nah, ini adalah kita manusia saja sudah bisa menipu. KKR besar-besar dibuat juga bisa menipu. Apalagi akhir zaman nanti setan akan buat hal yang sama. Jadi kita tidak dapat mempergunakan mujizat sebagai satu metode paling utama dalam penginjilan di akhir zaman ini. Karena itu juga akan dilakukan oleh setan. Itulah sebabnya, saudaraku, yang paling penting adalah kita memperhatikan Alkitab baik-baik. Memperhatikan kebenaran di dalamnya. Jangan pernah kita pegang Alkitab kemudian kita bilang, ya itu sudah tidak pakai, itu sudah dipalangkan, itu tidak, itu hanya orang-orang tertentu yang memaksa-maksa saja. Padahal kita tidak menggali Alkitab. Kunci adalah kita harus rajin menggali firman Tuhan. Karena di dalamnya kita akan temukan kebenaran. Tuhan memberkati kita semua pada saat ini adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada saat ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Pimpinlah kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Biarlah tuntunan kasih Allah boleh menjadi bagian kami. Tuhan, inilah doa kami, ampuni dosa kekurangan kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikianlah renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.